Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hangat untuk seluruh guru hebat dari KKGPAI Balikpapan Kota dan juga para pendidik dari manapun ada menyimak tayangan ini. Saya Dimas Bagus Sugroho dan hari ini kita akan masuk ke satu bahasan yang sangat relevan dan mendesak, yaitu kelas interaktif, murid aktif, dan teknologi sebagai mitra mengajar. Ini adalah bagian dari program unggulan kita, Berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan. Ruang belajar bersama yang menghadirkan gagasan segar untuk tantangan pendidikan hari ini. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, guru bukan ditinggalkan. Justru ditantang untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap menjadi figur utama di kelas. Dalam sesi ini kita akan melihat bagaimana teknologi bisa menjadi sahabat dan partner mengajar kita. Bukan sekadar alat tempelan, tetapi benar-benar mendukung proses belajar yang aktif dan menyenangkan. Yuk kita mulai dengan sebuah pertanyaan reflektif. Bapak Ibu, coba kita bayangkan murid-murid kita hari ini, mereka hidup di dunia yang penuh warna, suara, dan gerakan. Sehari-hari mereka bermain dengan layar sentuh, scrolling konten, menonton video, bahkan membuat konten sendiri. Lalu, mereka masuk kelas dan dihadapkan pada metode pembelajaran yang masih seperti kita sekolah dulu. Ceramah panjang, tugas menyalin buku, penilaian yang hanya di kertas. Pertanyaannya, apakah metode ini masih efektif untuk mereka? Mungkin bukan mereka yang tidak fokus, tapi cara kita yang belum berubah. Disinilah teknologi hadir untuk membantu kita menciptakan kelas yang interaktif untuk menjembatani dunia mereka dengan dunia belajar. Untuk membuat proses belajar tidak sekadar transfer, tapi transformasi. Bersama bagaimana praktik sederhana dengan bantuan teknologi bisa mengaktifkan kembali ruang belajar kita. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita akan membahas mengapa kelas interaktif itu penting, karena belajar bukan sekadar menyerap informasi, tetapi membangun makna bersama. Kedua, kita akan mengenal beragam alat bantu teknologi, mulai dari aplikasi game edukasi, platform kolaboratif, sampai media visual yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Ketiga, kita akan mencoba menyusun strategi penggunaan teknologi yang kontekstual. Artinya, tidak semua alat cocok untuk semua guru, tapi kita bisa memilih dan menyesuaikan. Dan terakhir, kita akan memandang teknologi bukan sebagai ancaman atau kewajiban, tapi sebagai mitra kerja yang bisa meringankan dan memperkaya proses mengajar kita. Tujuan akhir jelas, murid terlihat, guru tetap memegang kendali, dan kelas menjadi ruang belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bapak Ibu, kita tahu bahwa belajar yang bermakna itu tak pernah menjadi dalam keheningan total. Murid butuh berpikir, berdiskusi, bermain peran, memecahkan masalah. Nah, disinilah kita interaktif punya peran penting. Ketika murid diajak terlibat, mereka lebih tertarik, mereka lebih memahami, mereka lebih mengingat. Bahkan studi menyebutkan bahwa kelas interaktif dapat meningkatkan hasil belajar hingga 30% dibanding model ceramah murni. Tapi interaktif itu tidak selalu butuh permainan fisik atau ruangan besar. Dengan teknologi kita bisa membuat aktivitas interaktif dalam bentuk digital. Yang pertama ada kuis online yang seru, polling cepat untuk pendapat, kolaborasi membuat infografis, komentar langsung di papan ide digital. Teknologi membuat kemungkinan baru, bahkan untuk kelas yang terbatas sarana. Mari kita ubah cara berpikir. Mengajar adalah menyampaikan menjadi
Mengajar adalah mengajak murid untuk berpikir dan proses bersama. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa keterlibatan murid adalah kunci. Dan cara paling cepat untuk mengajar murid adalah dengan aplikasi interaktif. Aplikasi seperti ini bukan hanya membuat belajar menyenangkan, tapi juga membuat guru bisa melihat siapa yang paham, siapa yang masih membutuhkan bantuan. Bahkan di saat pelajaran sedang berlangsung. Contohnya, word wall. Kita bisa membuat kuis, teka-teki silang, atau games drag and drop dengan sangat mudah. Yang kedua, kuisis dan Kahoot. Murid ikut menjawab di HP mereka dengan skor dan leaderboard yang membuat suasana belajar lebih hidup. Yang ketiga ada live worksheet. Contoh untuk menggantikan LKPD manual, murid bisa kerjakan langsung di layar dan guru bisa cek hasilnya. Terus selanjutnya ada Nearpod. Saat presentasi, guru bisa sisipkan polling, kuis, dan pertanyaan terbuka yang diwajib real time oleh murid. Selanjutnya ada Class Kick. Guru bisa lihat siapa yang sedang kerja, siapa yang stuck, dan bisa memberi bantuan langsung lewat layar. Ini bukan sekedar seru-seruan, ini adalah strategi meningkatkan perhatian dan pemahaman. Dan yang penting, aplikasi-aplikasi ini bisa digunakan secara gratis dengan akun biasa, tanpa perlu infrastruktur mewah. Mari kita lanjut ke aspek kedua, kolaborasi. Belajar itu bukan sekadar saya mengajar, kamu mendengarkan. Belajar yang sejati terjadi saat murid dan guru sama-sama membangun pemahaman. Dan teknologi bisa membantu menciptakan kolaborasi itu. Contoh paling sederhana adalah Padlet. Papan digital, tempat murid bisa menulis pendapat, ide, atau menjawab pertanyaan terbuka. Bisa diakses di kelas atau dari rumah. Yang kedua ada Jamboard. Papan tulis virtual yang bisa diisi bersama. Cocok untuk brainstorming atau menyusun konsep secara kolaboratif. Yang ketiga ada Google Docs atau Google Slides. Kerja kelompok tidak harus di kertas. Mereka bisa mengetik bersama, menambahkan gambar, dan guru bisa melihat siapa saja yang mengerjakan. Yang selanjutnya ada Trello Edu. Meski terdengar seperti untuk kantor, tapi sebenarnya sangat cocok untuk pembelajaran berbasis proyek. Guru dan murid bisa memantau tahapan tugas, tenggat waktu, dan hasil kerja tim. Kelebihannya, murid bisa belajar tanggung jawab dan komunikasi. 2, guru bisa memberi umpan balik langsung. 3, semua proses tercatat. Jadi, teknologi bukan hanya membuat belajar lebih individual, tapi justru membuka ruang kerjasama yang lebih luas dan bermakna. Salah satu tantangan dalam mengajar adalah menyampaikan konsep yang abstrak atau sulit dengan cara yang mudah diterima. Disinilah media visual dan multimedia berperan sangat besar. Kita bisa menggunakan gambar, animasi, dan video menghidupkan pembelajaran. Beberapa contoh yang mudah digunakan, yang pertama ada Canva for Education. Guru dan murid bisa menggunakan infografis, diagram, hingga mind map dengan tampilan yang menarik. Yang kedua ada YouTube Edu atau clipping video. Sumber video belajar yang sudah sesuai kurikulum, durasinya pendek dan sangat kontekstual. Selanjutnya ada Pictory Lumen 5. Masukkan teks dan platform ini akan mengubahnya jadi video otomatis. Cocok untuk mengulang pembelajaran dalam bentuk visual. Ingat, tidak semua murid suka membaca, tapi hampir semua murid lebih mudah memahami jika diajak melihat dan membayangkan. Maka, mari kita manfaatkan kekuatan visual untuk membuka jendela pemahaman mereka. Mungkin sebagian dari kita masih ragu, bahkan khawatir dengan kemunculan AI atau kecerdasan buatan. Tapi mari kita lihat dari sisi guru. AI bukan pengganti guru,
justru AI menjadi asisten pribadi yang membantu. Misalnya dengan bantuan AI seperti ChatGPT, kita bisa membuat soal latihan, kuis, atau rangkuman materi dengan hitungan detik. Yang kedua ada collision, membuat soal objektif dan esai secara otomatis dari materi yang kita masukkan. Yang ketiga ada Magic School AI, dibuat khusus untuk guru, bisa membantu menyelesaikan materi untuk murid yang berbeda kemampuan. Contoh cocok untuk kita saat ingin menjelaskan materi pada anak kelas bawah atau anak yang butuh pendekatan khusus. Contoh penggunaannya, buatkan 5 soal pilihan ganda tema akhlak terpuji untuk kelas 4 SD dengan kunci jawaban dan pembahasan. Hasilnya cepat, lengkap, dan bisa langsung diedit sesuai kebutuhan. Jadi, mari lihat AI sebagai lawan, tapi sebagai rekan kerja yang membuat kita lebih efisien, lebih kreatif, dan tetap fokus pada hal yang paling penting, mendampingi anak-anak belajar. Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita ragu menggunakan teknologi adalah kekhawatiran dan kerumitan. Tapi sebenarnya transformasi tidak harus berlangsung besar, kita bisa mulai dari hal sederhana yang berdampak. Misalnya, buat satu kuis interaktif pakai Kahoot setiap Jumat sebagai evaluasi mingguan. Minta murid menuliskan pendapat atau perasaan mereka tentang pelajaran hari ini di Padlet. Ganti tugas tulis biasa dengan membuat poster di Canva yang menjelaskan tema keislaman. Saat menjelaskan suatu materi abstrak, selipkan satu video pendek dari YouTube Edu atau Kipling. Kunci utamanya adalah mulai dari satu alat dulu, yang kedua coba di satu kelas dulu, yang ketiga evaluasi efektifnya. Ketika murid lebih terlibat, ketika pembelajaran terasa hidup, kita akan tahu bahwa perubahan kecil itu layak dilanjutkan. Dan lama-lama praktik kecil ini akan membentuk budaya kelas yang baru. Lebih aktif, lebih reflektif, dan lebih menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, setelah bicara soal alat dan strategi, ada hal penting yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu etika dan kendali dalam penggunaan teknologi. Teknologi memang membantu, tapi tanpa panduan bisa jadi bumerang. Apa yang perlu kita jaga, gunakan teknologi dengan tujuan yang jelas, jangan hanya karena ikut-ikutan. Gunakan secara terukur dan terbimbing, sesuaikan dengan usia dan kesiapan murid. Pastikan murid fokus belajar, bukan justru terdistraksi oleh fitur-fitur yang tidak relevan. Penting juga bagi kita untuk menanamkan etika digital. Yang pertama, cara bertutur yang sopan saat daring. Yang kedua, tidak menyalin tempel tanpa sumber. Yang ketiga, menjaga privasi dan data. Dan yang paling penting, guru tetap memegang kendali. Bukan teknologi yang menggantikan kita, tapi kitalah yang menentukan bagaimana teknologi bekerja di kelas. Ingat, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran kita, guru yang tulus dan memahami muridnya. Maka dari itu, kita gunakan teknologi bukan sekadar alat bantu, tapi sebagai jembatan menuju pembelajaran yang lebih manusiawi dan bermakna. Bapak Ibu, mari kita ajak diri sendiri untuk merenung. Apakah selama ini murid kita sudah punya ruang untuk bicara di kelas? Apakah mereka diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, bahkan berbeda pendapat? Karena teknologi, betapapun canggihnya, tidak akan ada gunanya jika desain pembelajaran tetap satu arah. Disinilah refleksi penting. Sudahkah kita menjadikan murid subjek belajar, bukan objek diam? Sudahkah kita menggunakan teknologi untuk mendekatkan, bukan menjauhkan? Interaktif bukan soal alat apa yang digunakan, tapi soalnya untuk mengajak murid berpikir, berproses, dan berani menyuarakan pendapat mereka. Seperti kata Paulo Freire, murid bukan botol kosong yang perlu diisi, mereka subjek yang sedang tumbuh.
Maka mari kita pastikan setiap alat yang kita pakai, setiap media yang kita buka, bukan untuk membuat mereka sibuk, tapi membuat mereka lebih hidup. Bapak Ibu, kita telah menjelajahi berbagai cara memanfaatkan teknologi dalam kelas. Yang pertama, untuk membuat pembelajaran lebih hidup. Yang kedua, untuk mengaktifkan murid. Tiga, untuk mendampingi mereka belajar, bukan sekadar memberi tugas. Sekarang, saatnya bergerak. Saya tidak meminta Bapak Ibu langsung mengubah metode. Tapi mari kita ambil satu langkah kecil minggu ini. Coba satu aplikasi kuis interaktif, rancang satu aktivitas kolaboratif pakai Padlet atau Google Slide. Sisipkan satu video pendek sebagai pembuka materi, lalu bagikan pengalaman itu ke rekan guru. Karena pendidikan yang hebat lahir dari guru-guru yang menguatkan, bukan saling menilai. Ingat, teknologi adalah jembatan, tapi guru tetap penunjuk arah. Terima kasih telah menyimak episode Berlian hari ini. Jangan lupa subscribe kanal YouTube KKKPAI Balikpapan Kota, klik like dan share ke guru lainnya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjadi guru yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.